Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit bocorannya tentang sinetron kesayangan Anda, Cinta Dua Pilihan, yang tentunya alur ceritanya kini semakin hari semakin seru dan menarik lagi ya, dan pastinya kita akan dibuat darting oleh pemeran antagonis. Nah guys, yang dimana saat ini Sukma baru saja bangun dari tidur ya, karena merasa sangat kecapean seharian bersama dengan Aksa dan juga mencari Zahra. Dimana saat itu Sukma pun baru sadar ya guys ya, kenapa dirinya malah tertidur padahal dirinya saat ini tengah kehilangan Zahra. Dimana saat itu Sukma pun segera membuka handphone, mungkin saja ada kabar dari Patir, yang dimana saat itulah Sukma pun merasa sangat terkejut saat melihat ada sebuah chat dari penculiknya yang mengatakan bahwa Sukma harus menyerahkan uang sebesar 250 juta kepada penculik tersebut dan meminta Sukma untuk tidak melaporkan ke kantor polisi. Sukma pun menjadi panik ya dan segera mencari Aksa, namun saat itu Sukma tidak melihat ada mobil Aksa dan segera menghubunginya karena saat ini Sukma sangat bingung dari mana dirinya harus mencari uang sebanyak itu. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya mendapatkan sebuah pesan dari penculik tersebut dan mengatakan bahwa penculiknya meminta tebusan 250 juta. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Aksa dari mana dirinya mendapatkan uang sebanyak itu. Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah perjalanannya menuju tempat dimana orang tersebut menculik Zahra dan juga Bara. Dan Aksa pun mengatakan bahwa saat ini dirinya akan mencoba menyelamatkan Zahra ya, karena dirinya tidak mau dituduh sebagai papa sambung Zahra yang tidak becus mengurusnya. Dimana saat ini Aksa pun mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya akan membuktikan itu semua, bahwa dirinya layak untuk menjadi papa Zahra. Ya dimana saat itu Sukma ingin pergi ke sana juga ya, namun saat itu Aksa pun mengatakan kepada Sukma bahwa lebih baik Sukma di rumah. Namun saat itu Sukma pun mengatakan bahwa dirinya tidak tenang ya guys ya, karena dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan Zahra juga. Dimana saat itu Sukma pun segera pergi ya mencari ojek ataupun taksi yang mungkin ada lewat. Dimana saat ini Sukma tengah berada di halte, namun saat itu Sukma melihat tidak ada satupun ojek ataupun taksi yang lewat. Dimana saat itulah Sukma pun masih tetap menunggu. Ya dimana saat ini Patir merasa sangat cemas ya, karena dirinya belum mendapatkan kabar sama sekali dari pihak kepolisian. Dimana saat itu Ibu Intan pun menanyakan kepada Patir apakah sudah ada kabar, namun saat ini Patir pun mengatakan belum ada kabar sama sekali. Dimana saat itulah Patir pun mendapatkan teleponnya dari Sukma, dimana saat itu Patir pun langsung bertanya kepada Sukma apakah Zahra sudah diketemukan. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan bahwa Zahra belum diketemukan, tetapi penculiknya mengirimkan sebuah pesan dan meminta tebusan 250 juta. Dan jangan sampai mereka melaporkan ini semua ke kantor polisi. Dimana saat itu Sukma pun meminta Patir untuk secepatnya pergi ke tempat tersebut dan menyelamatkan Zahra. Yang dimana saat itu Patir pun menanyakan keberadaan Sukma dan juga Aksa. Dimana saat itu Sukma mengatakan bahwa Aksa telah pergi terlebih dahulu dan saat ini dirinya pun sendirian sedang mencari ojek untuk pergi ke tempat tersebut. Dimana saat ini Patir pun berpamitan kepada ibu intannya dan mengatakan bahwa dirinya harus cepatnya pergi karena saat ini Zahra saat ini diculik.
Dan di sisi lainnya di mana saat ini Clara sedang duduk bersama dengan Dita ya, di mana saat itu Clara mengatakan kepada Dita bahwa dirinya akan menghubungi dan meminta bantuan dari Patir ya, karena dirinya merasa takut jika menemui penculik tersebut tanpa seorang lelaki. Di mana saat itulah Clara mencoba menghubungi Patir ya, dan meminta Patir untuk menemaninya dan dirinya ingin menyelamatkan Bara. Yang dimana saat itulah Patir pun mengatakan bahwa kita pergi Bara sendiri saja ya, karena saat ini dirinya pun harus pergi ke sana untuk menyelamatkan Zahra. Namun saat itu Clara pun mencoba memaksa Patir untuk bersama dengan dirinya, namun Patir malah menolak dan lebih baik kita semua bertemu di tempat tersebut. Dan Patir pun mematikan handphonenya dan Clara pun merasa sangat kesal karena Patir selalu saja acuh dan tidak peduli dengan dirinya. Dimana saat itu Dita pun mengatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah Bara. Dan di sisi lainnya di mana saat ini Bara dan juga Zahra ya tengah berbicara kepada penculik tersebut dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan mereka adalah salah karena dulu papanya begitu sangat susah ya dan tidak punya uang sama sekali, tetapi papanya tidak putus asa untuk bekerja, bukan malah menculik orang seperti ini. Dimana saat itu Zahra pun mengatakan kepada penculik tersebut bahwa papanya tidak putus asa dan dirinya pun selalu menyemangatinya. Dan bagaimana jika anak-anak Om mengetahui semua ini, dan pastinya mereka akan sangat kecewa, apalagi istri Om akan melahirkan. Dan bagaimana jika istri Om mengetahui semua ini, namun saat itu penculik tersebut tidak mau mendengarkannya dan meminta mereka semua untuk diam, karena saat ini mereka tidak ada cara lainnya untuk mendapatkan uang selain menculik Zahra dan juga Bara ya guys ya. Sementara itu Pano saat ini tengah mencari keberadaan mereka berdua dan mencoba untuk menghubungi Sukma. Mungkin saja ada kabar terbaru tentang Zahra dan juga Bara. Dimana saat ini Sukma tengah saja menunggu ya dan mencari ojek dan juga taksi. Dan di sisi lainnya dimana saat itu ada tukang ojek, namun sepertinya orang tersebut jahat ya guys ya, dan memperhatikan Sukma dan mengatakan ada wanita cantik, dan segera ojek tersebut menghampiri Sukma. Dimana saat itu Sukma mendapatkan telepon dari Pano ya guys ya, dan mana saat itu Pano bertanya kepada Sukma apakah sudah ada berita terbaru tentang Zahra. Dimana saat itu Sukma mengatakan bahwa saat ini Zahra dan juga Bara diculik dan mereka meminta tebusan 250 juta. Dimana saat itu Pano mengatakan bahwa dirinya akan menjemput Sukma ya, namun saat itu Sukma mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan ojek dan meminta Pano untuk pergi saja ke sana dan bertemu dengannya di sana ya. Namun saat itu Pano mengatakan lebih baik dirinya menjemput Sukma karena dirinya merasa ada sesuatu yang tidak enak yang akan terjadi ya guys ya. Namun Sukma tetap saja ngeyel ya guys ya, dan Pano pun berusaha untuk mengejar Sukma dan ojek tersebut karena pasti mereka berdua belum begitu jauh. Yang dimana saat ini Sukma masih bersama dengan ojek tersebut dan minta ojek tersebut untuk mengantarnya ke tempat yang saat ini Sukma tuju ya. Dimana saat itu Sukma tidak menaruh kecurigaan sama sekali ya, padahal orang tersebut berniat jahat kepadanya. Sementara itu Pano berusaha untuk mengejar Sukma dan akhirnya Pano pun melihat jika ojek tersebut berniat jahat kepada Sukma ya, dan segera membantu Sukma. Dimana saat itu Sukma pun merasa sangat senang karena akhirnya dirinya selamat dan Pano lah yang menyelamatkannya. Dimana saat itu Pano pun menanyakan apa memang benar penculik tersebut minta tebusan uang sebesar 250 juta. Dan saat itulah Sukma pun mengatakan iya dan Aksa tidak mau mempersiapkan uang tersebut.
Dimana saat itu Pano pun mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya akan membantu Sukma ya, dan kita cari bank terdekat. Dimana saat itu Sukma dan Pano pun segera pergi ya guys ya. Dan Sukma pun merasa sangat senang karena Pano begitu sangat baik dan selalu berusaha untuk menolong dirinya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.